Масштабные, долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности. А значит, системной работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов. Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Putin ngotot ingin solusi permanen di Ukraina? Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya memberi tanggapan atas proposal gencatan senjata versi Amerika dan Ukraina. Penjelasan panjang lebar dikemukakan Putin dalam konferensi pers bersama sekutu dekatnya Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Moskow Jumat 13 Maret 2025. Bersamaan kedatangan Lukashenko di Kremlin, utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah Steve Witkoff berada di Moskow atas perintah Presiden Donald Trump. Witkoff terbang dari Jeddah, Arab Saudi guna menyampaikan proposal gencatan senjata 30 hari yang disepakati Washington dan Kiev. Tidak diumumkan dengan siapa Witkoff bertemu pejabat tinggi Rusia. Jikapun ada pertemuan, Kremlin menyatakan pertemuan dilakukan secara tertutup. Alhasil, apakah tanggapan Putin mengenai proposal gencatan senjata Amerika Ukraina itu hasil penyampaian langsung Witkoff? Tidak ada yang menjelaskannya secara resmi. Inti reaksi Vladimir Putin adalah ia memahami dan memiliki pandangan sama tentang opsi pengakhiran peperangan. Tetapi titik tekan Rusia yang dianggap sangat prinsip adalah upaya itu harus menuju penyelesaian perang secara permanen. Sehari sebelumnya, Putin berkunjung ke Kursk dan memuji ketabahan serta keberanian tentara Rusia yang menyerbu pertahanan Ukraina lewat operasi rahasia melalui pipa gas. Putin menerima keterangan mendekati 90% wilayah Kursk yang diduduki Ukraina telah kembali dalam kontrol militer Rusia. Sisanya adalah kantong-kantong pertahanan pasukan Ukraina yang melarikan diri dari kota dan dalam sepekan akan dibersihkan. Kini tidak ada lagi jalan atau celah bagi tentara Ukraina untuk keluar dari Kursk karena rute utama menuju negaranya telah dipotong pasukan Moskow. Pilihan bagi para prajurit Ukraina dalam beberapa hari ke depan hanya ada dua, menyerah atau dihancurkan. Sukses pembebasan kota Sutsa menandai keunggulan Rusia di garis kontrol baru sepanjang 2000 km yang memisahkan Ukraina dan Rusia. Ini menurut Putin akan menjadi tantangan sangat kompleks tentang bagaimana gencatan senjata itu akan diimplementasikan. Serangan rahasia ke Sutsa yang dinamai operasi potok atau aliran menandai peralihan dari fase pasif ke sepenuhnya kendali pertempuran ada di pihak Rusia. Manuver ini mengejutkan musuh dan berkontribusi pada runtuhnya pertahanan Ukraina dan pengembangan serangan kami, kata Kepala Staf Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov kepada Vladimir Putin. Putin pun lantas memuji para anggota kelompok spesialis veteran terdiri dari personel Brigade Serangan Lintas Udara ke-11, Resimen Serangan Bermotor ke-30 dan Detasemen Pasukan Khusus Ahmad dari Chechnya. Menurut Vladimir Putin, mereka sangat berani dan secara efisien bertempur untuk mengalahkan musuh. Putin juga memuji lebih dari selusin unit dan detasemen lain yang berpartisipasi dan mendukung operasi pembebasan wilayah Kursk. Misi rahasia lewat pipa gas itu direncanakan dengan seksama selama berbulan-bulan dan mulai dieksekusi pada awal Maret 2025. Perjalanan melalui jalur pipa itu sulit karena tentara menghabiskan beberapa hari menjelajahi ruang yang sempit dan berventilasi buruk. Pasokan oksigen menjadi perhatian utama dengan gas yang tersisa di dalam jalur pipa membuat pernapasan para prajurit yang menyusup menjadi sangat sulit. Tim teknik lantas memasang sistem ventilasi darurat dan mengebor lubang udara untuk memberikan bantuan. Sementara Rusia bergerak dalam kelompok-kelompok kecil dengan jarak yang cukup untuk menjaga aliran oksigen yang stabil. Sementara pasokan logistik utama seperti air, makanan, dan peralatan penting lainnya diangkut menggunakan kereta dorong. Setelah berhari-hari menunggu di dekat titik keluar, pasukan Rusia melancarkan serangan mereka pada tanggal 8 Maret 2025. Keluar melalui lubang yang telah disiapkan sebelumnya, mereka dengan cepat menguasai posisi-posisi penting di pinggiran kota Sutsa. Pasukan Ukraina yang terkejut atas kemunculan tiba-tiba pasukan Rusia di tengah pertahanan mereka
mencoba melawan tetapi akhirnya kocar-kacir. Mereka menyelamatkan diri, meninggalkan segala peralatan tempur dan perbekalannya. Bersamaan itu, lewat darat, bala bantuan pasukan Rusia masuk ke pinggiran kota Sutsa. Kehancuran militer Ukraina di Kursk belum ditanggapi Donald Trump dan para pemimpin Eropa yang sejauh ini mati-matian membela agresivitas perang Volodymyr Zelensky. Tetapi sejumlah media barat telah menggambarkan kemerosotan dan situasi katastrofik di wilayah Kursk hingga perbatasan wilayah Sumy, Ukraina. Di Washington saat menerima Sekjen NATO Mark Rutte, Presiden Trump mengemukakan kesiapannya bertemu dan berbicara langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Putin mengeluarkan pernyataan yang sangat menjanjikan, tetapi itu belum lengkap. Saya ingin bertemu dengannya atau berbicara dengannya, kata Trump. Trump mengatakan Amerika telah membahas banyak detail tentang kesepakatan akhir yang potensial dengan Kiev dan sekarang menunggu untuk melihat bagaimana sikap Rusia. Kami telah membahas persoalan wilayah dengan Ukraina, sebidang wilayah yang akan disimpan dan hilang dan semua elemen lain dari perjanjian akhir, jelas Trump. Poin ini adalah pembicaraan terkait teritori Ukraina yang sebagian besar di wilayah timur negara itu kini ada dalam kendali Federasi Rusia. Menurut Trump, dirinya tidak ingin membuang waktu dengan gencatan senjata jika persoalan teritori itu tidak akan berarti apa-apa. Mereka membahas NATO dan menjadi anggota NATO, dan semua orang tahu apa jawabannya. Mereka jujur telah mengetahui jawaban itu selama 40 tahun. Lanjut Trump. Ini adalah tentang keinginan Ukraina bergabung dengan NATO dan sikap sebagian elit NATO yang membuka jalan langsung bagi Ukraina untuk bergabung. Bagi Trump, persoalan ini substansial dan dalam pandangan Trump sudah sangat jelas bagi Washington tidak akan ada pembicaraan aksesi Ukraina ke NATO untuk saat ini. Secara khusus dalam penjelasan publiknya di Kremlin, Vladimir Putin memperingatkan Amerika dan Ukraina terkait proposal gencatan senjata yang mereka ajukan. Pasukan Rusia saat ini dalam posisi aktif bertempur dan maju di sepanjang hampir 2000 km garis perbatasan dengan Ukraina. Menghentikan aksi militer Rusia berarti akan mengganggu momentum mereka dan memberi pasukan Ukraina serta para pendukungnya waktu untuk konsolidasi kembali. 30 hari ini bagaimana mereka akan digunakan untuk melanjutkan mobilisasi paksa di Ukraina, untuk menerima lebih banyak pasukan senjata, atau untuk melatih unit-unit yang baru dimobilisasi, tanya Putin dalam pernyataannya. Menegakkan gencatan senjata di medan perang yang begitu luas akan sulit dan pelanggaran dapat dengan mudah menyebabkan permainan saling menyalahkan di antara kedua belah pihak. Putin juga menyebutkan pasukan Ukraina yang menyerbu wilayah Kursk Rusia sejak Agustus 2024 sekarang telah terputus dengan induk pasukannya di wilayah Ukraina. Apakah kita seharusnya membiarkan mereka keluar setelah mereka melakukan kejahatan perang massal terhadap warga sipil? Tanya Putin retoris. Pemimpin Rusia itu mengisyaratkan diskusi langsung lebih lanjut dengan mitranya dari Amerika akan diperlukan untuk menemukan solusi terbaik. Rusia siap bernegosiasi dan melakukan gencatan senjata, tapi Putin menekankan kesepakatan semacam itu harus mengarah pada perdamaian jangka panjang. Putin telah mengatakan sejak Juli 2024, Moskow tidak tertarik pada jeda jangka pendek, tetapi siap untuk terlibat dalam mengatasi penyebab konflik. Mantan agen KGB di era Soviet itu lantas memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Donald Trump atas inisiatifnya menyelesaikan konflik di Ukraina. Putin juga menyebut Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Brasil Lula da Silva, dan Presiden Republik Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Mereka telah menghabiskan waktu untuk turut menangani masalah ini dan Putin menyampaikan juga rasa terima kasihnya. Kami berterima kasih kepada mereka semua karena ini ditujukan untuk mencapai misi yang mulia, misi untuk menghentikan permusuhan dan hilangnya nyawa manusia, kata Putin. Mengenai prospek Moskow terkait penghentian permusuhan dengan Ukraina dan para pendukungnya, Putin menegaskan solusi itu harus mengarah pada penyelesaian akar krisis. Ia lalu mempertanyakan kesiapan Ukraina untuk menghentikan permusuhan. Di permukaan, kata Putin, ini mungkin tampak seperti keputusan yang dibuat Ukraina di bawah tekanan Amerika. Kenyataannya, saya benar-benar yakin Ukraina seharusnya bersikeras pada gencatan senjata ini dari Amerika berdasarkan bagaimana situasi terkini dan realitas di lapangan.
kata tokoh terkuat di Rusia saat ini. Putin meminta semua pihak memahami situasi pertempuran kini sepenuhnya ada di tangan Rusia di sepanjang garis kontak. Kelompok pasukan Ukraina di kurs sepenuhnya terisolasi dan berada di bawah kendali tembakan kami. Selanjutnya, komando atas pasukan Ukraina di zona ini telah hilang. Jika pada tahap awal, seminggu atau 2 minggu yang lalu, prajurit Ukraina mencoba keluar dari sana dalam kelompok besar, sekarang tidak mungkin. Mereka mencoba keluar dari sana dalam kelompok yang sangat kecil, 2 atau 3 orang, karena semuanya berada di bawah kendali tembakan Rusia sepenuhnya. Peralatan benar-benar ditinggalkan dan tidak mungkin untuk mengevakuasinya. Peralatan itu, kata Putin, akan tetap di sana dan ini sudah dijamin tidak akan ada perubahan lagi. Jika dalam beberapa hari mendatang akan ada blokade fisik, maka menurut Putin tidak seorang pun akan dapat pergi sama sekali dan hanya akan ada 2 cara, menyerah atau mati. Dalam kondisi seperti itu, kata Putin, akan sangat baik bagi Ukraina untuk mencapai gencatan senjata setidaknya selama 30 hari. Rusia akan mendukungnya. Namun, ada nuansa. Apa nuansanya? Pertama, apa yang akan kami lakukan dengan pasukan penyerang di wilayah Kursk ini? Tanya Putin. Jika kita berhenti bertempur selama 30 hari, apa artinya? Apa setiap orang yang ada di sana akan pergi tanpa perlawanan? Apakah kita harus membiarkan mereka pergi setelah mereka melakukan kejahatan massal terhadap warga sipil Rusia? Atau apakah pimpinan Ukraina akan memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata? Menyerah saja. Bagaimana ini akan berhasil? Ini menjadi tidak jelas. Tanya Putin lagi. Bagaimana masalah lain akan diselesaikan di semua jalur kontak? Ini hampir 2000 km panjangnya. Masih kata Putin. Seperti yang Anda ketahui, pasukan Rusia maju hampir di sepanjang garis depan. Ada operasi militer yang sedang berlangsung untuk mengepung kelompok pasukan musuh yang cukup besar. Lanjutnya, bagaimana masalah kontrol dan verifikasi akan diselesaikan? Tanya Putin. Bagaimana kita bisa dijamin hal seperti itu tidak akan terjadi? Bagaimana kontrol akan diatur? Putin melanjutkan, saya harap semua orang memahami hal ini pada tingkat akal sehat. Ini semua adalah masalah sangat serius. Siapa yang akan beri perintah untuk menghentikan permusuhan? Berapa harga perintah ini? Bisakah Anda bayangkan hampir 2000 km panjangnya? Siapa yang akan menentukan di mana dan siapa yang melanggar gencatan senjata yang potensial? Lantas siapa yang akan disalahkan? Ini semua adalah pertanyaan yang menuntut pemeriksaan menyeluruh dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, ide itu sendiri adalah benar dan kami tentu mendukungnya. Namun ada pertanyaan yang harus kita bahas. Saya pikir kita perlu bekerja sama dengan mitra Amerika kita. Mungkin saya akan berbicara dengan Presiden Trump, kata Putin. Namun kami mendukung gagasan untuk mengakhiri konflik ini dengan cara damai. Itulah sikap dan pandangan resmi Vladimir Putin yang menggambarkan betapa cermatnya ia menilai situasi dan kemungkinan jebakan oleh kekuatan Barat di Ukraina. Tribuners, Vladimir Putin adalah tokoh yang dibesarkan dalam suasana konflik perang dingin. Dia seorang mata-mata yang sangat terlatih dan memiliki kemampuan diplomasi mumpuni. Proposal gencatan senjata Amerika dan Ukraina sepintas tampak menjanjikan, tapi sekali lagi Putin mempertanyakan implementasinya di lapangan. Di sisi lain, Rusia secara keras menentang kehadiran pasukan Eropa di Ukraina sepanjang tidak di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Target Rusia dan Vladimir Putin tampaknya tidak banyak berubah. Moskow ingin NATO tidak muncul di halaman depan mereka. Ini menunjukkan perang 3 tahun terakhir di Ukraina sesungguhnya bukanlah Kiev melawan Moskow, tetapi NATO dan Uni Eropa melawan Rusia. Inilah akar masalahnya dan sumber dari segala sumber penyebab peperangan.